Pembahasan saya kali ini yaitu tentang strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Materi pertama yaitu tentang macam-macam strategi ancaman yang dihadapi. Yang pertama, strategi menghadapi ancaman militer. Menurut pasal 30 ayat 2 Undang-Undang 1945, dalam menghadapi berbagai macam ancaman militer, Indonesia melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat SISHANKAMRATA. Penyelenggaraan SISHANKAMRATA ini didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dalam menghadapi ancaman militer, disiapkan komponen utama untuk melaksanakan operasi militer dalam perang atau disingkat OMP, dan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda komponen utama bila diperlukan melalui proses mobilisasi atau demobilisasi. 2. Strategi menghadapi ancaman nirmiliter. Strategi ini menghadapi ancaman 4 bidang. Yang pertama, kita akan membahas strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut. Yang pertama, lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur pertahanan nirmiliter, yakni kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi ideologi. Yang kedua, unsur pemerintah yang membidangi politik dalam dan luar negeri menggerakkan seluruh instrumen pemerintahan untuk menangkal pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila. Selanjutnya, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, menghadapi ancaman ekonomi dari internal, yaitu ada penciptaan lapangan kerja padat karya, membangun infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang terakhir pemilihan teknologi tepat guna. Yang kedua, menghadapi ancaman ekonomi dari eksternal, yaitu Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi politik dunia. Nah, selanjutnya, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu yang pertama, keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, dan keseimbangan antara manusia dengan masyarakat, dan yang terakhir, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, yang terakhir, strategi dalam menghadapi ancaman di bidang politik. Strategi pertahanan ancaman di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Terwujud dari kehidupan politik berlandaskan demokrasi Pancasila dan politik luar negeri bebas aktif. Langkah-langkah yang ditempuh yaitu yang pertama, pendekatan ke dalam. Pembangunan sistem politik demokrasi yang menghargai kebinekaan atau kemajuan bangsa tertulis dalam 3 pilar penataan ke dalam. Yang pertama, penguatan penyelenggaraan pemerintah negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, dan bebas KKN serta bertanggung jawab. Selanjutnya, penguatan lembaga legislatif. Yang terakhir, penguatan kekuasaan politik nasional. 2. Pendekatan keluar. Menciptakan diplomasi dengan negara lain secara dinamis diwujudkan dengan pada lingkup internal, penciptaan kestabilan negara dan ekonomi bangsa. Pada lingkup regional, diplomasi aktif dalam peningkatan kerjasama. Pada lingkup supraregional, politik luar negeri Indonesia untuk meningkatkan kerjasama antar negara dengan fokus menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pada lingkup global, memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia dalam PBB serta mengidentifikasi ancaman yang mungkin terjadi sehingga dapat mencegah ancaman tersebut. Nah, kewajiban bela negara juga diatur dalam Undang-Undang Organik, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 68 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah,
dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Gimana sih cara mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia? Nah, di sini saya akan menunjukkan suatu video bagaimana cara mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Silakan menikmati. NKRI tidak akan berdiri kokoh apabila masyarakat tidak mendukung tetap tegaknya persatuan Republik Indonesia. Apabila masyarakat mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan sendirinya NKRI akan berdiri kokoh sepanjang masa dan bangsa Indonesia dapat menikmati kemakmuran dan kejayaannya. Mempertahankan persatuan Indonesia, toleransi antar umat beragama, menjadikan Indonesia sejahtera ketika toleransi dijalankan DINDONESIA, menjadikan negara yang merdeka dan makmur, tanpa ada perselisihan dan saling mengejek-ejek antar agama. Gotong royong, menjadikan negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur, dan saling bekerja sama untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Toleransi antar suku, tidak akan ada perbedaan bagi yang tinggal DINDONESIA, tetap memiliki tujuan yang satu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, untuk memajukan Indonesia. Keutuhan bangsa dan wilayah Indonesia amat penting untuk dijaga dan dipertahankan. Bangsa yang utuh, bersatu, tidak cerai-berai akan memiliki satu tekad yang sama dalam membangun, yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan. Dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, tentunya kita harus memiliki jiwa patriotisme serta saling bertoleransi, untuk mencapai keutuhan dan ketentraman rakyat Indonesia. Maka jadilah generasi penerus bangsa yang cinta terhadap tanah air Indonesia, dan membantu sesama sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, setelah menunjukkan video tadi, di sini saya akan memberikan contoh kewajiban dan hak warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, yang pertama kewajiban menghormati orang tua, wali dan guru, serta mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Contoh gambarnya yaitu ada seorang anak yang hendak pergi sekolah, tetapi menyalami orang tuanya terlebih dahulu. Yang kedua, ada hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang kedua, ada hak dihargai dan dihormati dalam keluarga. Contoh gambarnya, ada seorang anak yang dihargai oleh orang tuanya. Yang kedua, lingkup sekolah. Kewajibannya yaitu mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, hadir di sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Contoh gambarnya itu, siswa membersihkan ruangan kelas sebelum memasuki kelas. Sedangkan haknya itu menggunakan fasilitas pembelajaran dan mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi dimiliki. Contoh gambarnya itu seorang murid atau siswa menggunakan komputer yang dimiliki oleh sekolah. Yang terakhir yaitu di lingkup masyarakat. Kewajibannya menjaga kerukunan hidup dengan tetangga atas dasar saling menghormati, ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Contoh gambarnya itu masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar atau bergotong royong. Sedangkan haknya yaitu hak untuk mendapatkan rasa aman dan hak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Contoh gambarnya seperti yang kita lihat, masyarakat bermusyawarah mufakat untuk menentukan sesuatu yang ingin mereka capai. Sekian dari materi saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.